Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang semua. Siang, Pak. Oke, hari ini kita kembali lagi akan belajar matematika dengan topik bab yang baru, yaitu koordinat Kartesius. Oke, sebelum kita mulai kelas, ada rules dan prosedur yang berlaku di kelas ini. Yang pertama itu, kita semua wajib menyalakan kamera. Nah, yang kedua, ketika Bapak berbicara, kalian itu harus mematikan mematikan suara kalian. Nah, yang ketiga, jika kalian itu dalam kelas ini kebelet ingin pergi ke WC, kalian itu bisa tulis di kolom chat. Nah, sebelum kita memulai kelas ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dan Tuhan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kami dari pagi tadi hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai kelas kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kelas ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Berkati juga perangkat elektronik kami, berkati juga jaringan kami Tuhan, sehingga kelas kami ini dapat berlangsung dengan baik dan apapun yang hamba jelaskan Tuhan boleh bermanfaat bagi murid hamba. Amin dalam Tuhan kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekarang kita akan review materi. Bapak akan review materi dan pemahaman kalian tentang jarak dan satuan. Oke, sekarang Bapak mau tanya, Iska, jarak dari tempat duduk Taruli ke meja guru berapa? 2 meter, Pak. 2 meter. Didapat dari? 3 dikurang 1 meter. 3 dikurang 1 meter. Oke, sekarang Kesya, jarak dari tempat duduk Taruli ke Rizka itu berapa? 2 meter, Pak. 2 meter. Oke, betul sekali. Nah, mungkin pemahaman kalian sudah cukup untuk memasuki materi kita ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan pada kalian tujuan pembelajaran. Mengapa sih kalian harus belajar koordinat Kartesius ini dan juga apa harapan Bapak terhadap kalian nanti. Nah, sekarang tentang kognitif. Bapak harapkan itu kalian itu dapat menguraikan kegunaan Kartesius dengan tepat. Nah, Bapak juga mengharapkan kalian itu dapat mendefinisikan koordinat Kartesius menggunakan koordinat X dan koordinat Y. Ingat ya, koordinat Kartesius itu tidak lepas dari koordinat X dan koordinat Y. Nah, yang ketiga, Bapak itu mengharapkan kalian itu menghitung jarak antar titik dalam koordinat Kartesius. Yang keempat, Bapak itu mengharapkan juga kalian itu dapat menunjukkan keempat kuadran pada koordinat Kartesius. Dan yang terakhir, Bapak itu berharap kalian dapat menghubungkan titik-titik membentuk sebuah bangun datar dari soal yang nanti akan Bapak berikan pada sesi asinkronus. Oke, sekarang afektifnya itu Bapak harap kalian itu menggunakan pakaian yang rapi. Nah, kalian itu sekarang sudah memakai pakaian yang rapi. Dan Bapak rasa kalian sudah siap untuk kelas hari ini. Nah, yang kedua itu kalian itu harus menyalakan kamera. Kalau misalnya ada kendala jaringan, kalian tinggal chat aja, terus matikan kameranya. Yang ketiga, kalian itu harus saling menghargai pada saat sesi diskusi asinkronus maupun sinkronus pada hari ini. Oke, yang ketiga tentang psikomotor. Nah, psikomotornya itu nanti Bapak berharap kalian itu dapat menggambarkan titik pada koordinat Kartesius. Nah, itu nanti ada di soal latihan soal yang Bapak berikan nanti pada saat sesi asinkronus. Nah, yang kedua itu juga kalian itu dapat menghubungkan titik koordinat Kartesius menjadi sebuah bangun datar. Nah, itu juga ada di soal yang Bapak berikan. Oke. Sekarang kita akan masuk inti materinya. Koordinat Kartesius. Nah, di sini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, definisinya itu istilah Kartesius ini adalah latinisasi dari Descartes. Nah, Descartes ini merupakan filsuf dan matematikawan asal Prancis yang menggabungkan aljabar dan geometri. Nah, dia itu menggabungkan mengenai angka-angka dan juga geometri itu berhubungan dengan bangun datar, bangun ruang. Nah, dia itu menggabungkan kedua hal ini di dalam koordinat Kartesius. Nah, kegunaannya itu
untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut koordinat X dan koordinat Y. Nah, koordinat X dan koordinat Y ini nanti akan erat kaitannya, nanti akan kalian terus dalami pada materi hari ini. Nah, sekarang gambaran posisi sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X dan sumbu Y dapat digambarkan dengan dua buah garis berarah yang saling tegak lurus dengan yang lainnya. Oke, di sini ada dua buah garis yang berarah. Nah, ada garis berwarna merah dan garis yang berwarna biru. Nah, di sini sumbu X digambarkan dengan garis yang melintang. Sedangkan sumbu Y digambarkan dengan garis yang tegak lurus. Nah, di sini ada garis merah yang tegak lurus dengan garis biru ini. Nah, titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y itu biasanya ditulis dengan X, Y. Kalian harus ingat bahwa titik-titik pada bidang kartesis ini biasanya itu ditulis dengan X, Y. Nah, sekarang contohnya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi di sini Bapak nanti hanya jelaskan tentang A, B, dan Bapak hanya tanya tentang titik C dan D. Oke, titik A. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan. 1, 2, 3. Dan juga berjarak 6 satuan dari sumbu Y. 6 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga ada titik B. Titik B. Titik B-nya itu berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan juga dari sumbu Y. Nah, kita lihat sumbu X itu kan melintang. Maka kita hitung kotak yang melintang. 1, 2, 3, 4. Juga berada pada 4 satuan dari sumbu Y. Hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi titiknya itu ada di sini. Oke. Selanjutnya. Bapak mau tanya. Oke, sekarang Kesia. Kesia titik D itu berada pada berjarak berapa satuan dari sumbu X dan berjarak berapa satuan pada sumbu Y? Berjarak 6 satuan dari sumbu X, Pak. Terus 5 satuan dari sumbu Y. Oke, betul sekali. Nah, titik D ini berjarak 5 satuan. Dapat kita hitung ada 6 kotak yang melintang dan ada 5 kotak yang tegak lurus. Maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh dari jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Bapak ada 3 titik, Bapak ambil 3 titik, ada titik 2,6, ada titik 5,5, ada titik min 4,3. Tapi di sini Bapak salah tulis. Nah, di sini titik A-nya itu kan 2,6. Tadi di definisi awal itu dikatakan bahwa koordinat kartesis itu ditulis dengan X dalam kurung X, Y. Nah, di sini di titik A itu X-nya itu bernilai 2 dan Y-nya itu bernilai 6. Maka titik A itu berada pada X sama dengan 2 dengan jarak 2 satuan dan Y sama dengan 6 dengan jarak 6 satuan. Oke, selanjutnya di titik B. Titik B itu 5,5. Nah, di titik 5,5 ini itu masih tetap sama. X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 5. Jadi, titik X-nya itu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan juga berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, sekarang ada titik C. Nah, ini Bapak salah tulis. Titik C-nya itu min 4,3. Nah, min 4 ini sama dengan X dan
Bapak buat pakai warna biru. Y-nya ini sama dengan 3. Karena jarak itu tidak akan bernilai negatif, maka X-nya itu berjarak 4 satuan. Sedangkan Y-nya itu berjarak 3 satuan. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Rizka, titik H. Titik H itu X-nya itu sama dengan berapa? Y-nya itu sama dengan berapa? Dan jaraknya itu berapa? Titik H. X-nya 3, Y-nya min 6. Jarak ke X 3, jarak ke Y 6. Oke, makasih. Betul sekali. Titik H itu 3, min 6. Nah, X-nya itu warna merah sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan min 6. Y-nya sama dengan min 6. Karena jarak itu tidak boleh bernilai negatif, maka titik H ini jaraknya itu dia berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Nah, selanjutnya taruh titik F. Titik F itu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya? X-nya min 5, Pak. Y-nya min 6. Kalau jaraknya 5 dan 6. Oke, betul sekali. X-nya itu bernilai 5, min 5. X-nya itu sama dengan min 5. Dan Y-nya itu sama dengan min 6. Karena tadi Bapak bilang bahwa jarak itu tidak bisa bernilai negatif, maka jaraknya titik F ini itu 5 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kuadran-kuadran pada koordinat kartesius. Oke, kita lihat kuadran koordinat kartesius. Kuadran koordinat kartesius terbagi menjadi 4 dengan kuadran 1 itu X, Y. Dengan X dan Y bernilai positif. X dan Y bernilai positif. Di sini X dan Y bernilai positif, kuadran 1. Nah, kuadran 2-nya itu, X-nya itu bernilai negatif, karena dia ke arah kiri. Sedangkan Y-nya itu tetap bernilai positif, karena dia masih ke arah atas. Nah, selanjutnya dia di bagian sini. Nah, selanjutnya di kuadran ketiga ini X-nya itu tetap bernilai negatif karena dia ke arah kiri. Kalau kita belajar tentang garis bilangan itu ke arah kiri, itu berarti semakin berkurang. Maka X-nya itu bernilai negatif. Nah, sedangkan Y-nya itu juga bernilai negatif karena dia itu ke arah bawah. Nah, selanjutnya di kuadran keempat itu X-nya itu bernilai positif karena dia ke arah kanan. Tetapi Y-nya itu bernilai negatif karena dia ke arah bawah. Oke. Nah, di sini Bapak ada contoh. Nah, ini contoh kedudukan titik pada kuadran koordinat kartesius. Nah, di sini itu ada titik Q dan titik P. Titik Q dan titik P. Nah, di titik Q-nya ini, di titik Q, itu ada titik 2,3. Nah, 2 ini itu merupakan koordinat X dan 3 ini merupakan koordinat Y. Sehingga dia itu berjarak 3 satuan
dari sumbu Y dan dia itu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, dia itu berada di kuadran 1 karena koordinat X dan koordinat Y di sini itu bernilai positif. Nah, selanjutnya titik P ini itu bernilai dia ada di kuadran 2 karena X-nya ini, koordinat X-nya ini bernilai negatif, yaitu -2. Sedangkan Y-nya ini bernilai positif, yaitu 1. Sekarang Bapak mau tanya, kalau misalnya ada titik di -3,3 di sini. Di sini, di titik -3,3. Dia itu berada di kuadran berapa? Mungkin ada yang mau jawab? -3,3. -3, ya, Pak? Oh, -3, -3. Iya, kuadran 3. Kuadran 3. Karena sudah ada di sini kuadran 3. Selanjutnya, kalau misalnya dia itu di titik -3,2. -2,-3. Nah, -2,-3 itu X-nya bernilai positif di -2. Sedangkan Y-nya itu -3. Dia itu bernilai negatif. Maka dia itu ada di kuadran keempat. Oke. Mungkin sampai sini materinya. Sekarang Bapak ada siapkan latihan buat kalian. Latihan ini asinkronus, bersifat asinkronus. Nah, latihan ini mana ya? Nah, di sini itu Bapak ada kasih 5 nomor buat kalian. Nah, 5 nomor ini kalian akan kerja secara berkelompok. Kalian berempat akan bekerja secara berkelompok. Nah, penilaian ini nanti kalian akan bisa kerjakan di dokumen ini, bisa juga kalian tulis tangan. Nah, tugasnya ini kalian bisa kirim via WhatsApp kepada Bapak. Nanti batas pengumpulannya itu jam 12 malam ini. Nanti Bapak akan kasih kalian kontak Bapak supaya kalian dapat mengumpulkannya. Oke, sekarang kita akan mereview materi hari ini. Mungkin ada insight dari murid-murid sekalian. Mungkin ada insight dari Kesia. Apa yang didapat hari ini? Yang saya dapat itu ini Pak, jarak itu bernilai positif Pak. Oke, makasih Kesia. Betul, jarak itu selalu bernilai positif. Mungkin dari Iska ada yang didapat hari ini? Itu sih Pak pembacaannya itu. Jadi kalau nilai XY-nya itu tetap kalau misalnya negatif berarti misalnya kan -3, -3. Jadi nilai X-nya -3, nilai Y-nya -3, tapi jaraknya 3 karena jarak nggak mungkin negatif. Oke, sama kayak Kesia. Iya. Oke, mungkin cukup reviewnya. Nah, ini ada hal yang harus kalian ingat. Selain dari jarak itu selalu bernilai positif. Nah, kalian harus ingat itu yang pertama, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang menggunakan 2 bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat Y. Nah, yang kedua itu, koordinat X itu terletak pada sumbu X. Sedangkan koordinat Y itu terletak pada sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu digunakan untuk mendefinisikan koordinat kartesius. Nah, yang terakhir, kuadran koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Yang tadi kita lihat itu kalau kuadran 1 itu dia selalu bernilai positif X dan Y-nya. Kuadran keduanya itu dia X-nya bernilai negatif tapi Y-nya itu bernilai positif. Nah, di kuadran ketiga itu dia selalu bernilai negatif X dan Y-nya. Nah, di kuadran keempat X-nya itu bernilai positif dan Y-nya itu bernilai negatif. Oke. Selanjutnya, nah, sekian pertemuan kita hari ini.
Bapak harap sih mungkin kalian itu dapat memahami lebih dalam dari ketika kalian mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Nah, ketika kita belajar koordinat kartesius itu kita selalu berbicara tentang keteraturan angka, keteraturan jarak. Nah, itu tidak hilang atau erat kaitannya dengan keteraturan yang telah Allah berikan kepada Allah ciptakan. Nah, ketika alam ciptakan semua itu, alam menciptakannya secara teratur. Nah, demikian juga matematika. Nah, dalam matematika itu, dari koordinat kartesius ini kita dapat menggambarkan keteraturan yang telah Allah ciptakan. Oke, saatnya kita menutup sesi kita pada hari ini. Mungkin ada yang memimpin kita dalam doa. Mungkin Rizka. Saya, Pak. Siap. Teman-teman dan Pak Jimmy, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami Tuhan, belajar hari ini. Biarlah Tuhan setiap materi yang disampaikan Pak Jimmy dapat kami mengerti Tuhan Yesus. Ya Bapak, berkati Pak Jimmy yang telah mengajarkan kami, biarlah Engkau limpah-limpahkan berkat-Mu bagi dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Ya Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.